Jokowi tidak perlu bersikap terhadap pernyataan Presiden Prancis Macron. Artikel ini dilansir dari siwot.com, ditulis oleh Jaya Wijaya. Setelah Uighur, Rohingya, Palestina, tampaknya ada yang ingin membawa masalah yang terjadi di luar negeri ke dalam negara Indonesia. Setelah PA212 berencana akan menggeruduk kedutaan besar Prancis dan memboikot produk Prancis, kini ada seruan agar Jokowi bersikap terhadap ucapan Presiden Prancis seperti diberitakan CNN berikut ini. Sebagai Presiden negara Muslim terbesar, Pak Jokowi perlu nyatakan sikap terhadap Macron mewakili umat Islam Indonesia yang tidak terima agamanya dihina, kata Lukman dalam akun Twitter resminya @lukmanbnkri Senin 26 Oktober. Mohon maaf yang sebesarnya sebelumnya. Penulis adalah salah satu yang menghargai GP Ansor sebagai ormas yang sering menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Jadi, jangan sampai ada pandangan-pandangan miring terhadap GP Ansor jika sampai membawa konflik luar negeri ke Indonesia. Cara bijak menyikapi kejadian di Prancis adalah menjadikannya sebagai bahan introspeksi ke dalam. Kenapa sampai terjadi pemenggalan kepala terhadap seorang guru di Prancis oleh orang yang tersinggung dengan gambar karikatur Nabi? Bagaimana jika hal tersebut terjadi di Indonesia? Tidak harus karikatur Nabi, protes volume Toa di Tanjung Balai saja bisa mengakibatkan 7 vihara dibakar, bukan? Bagaimana jika hal tersebut terjadi di Indonesia? Tidak harus karikatur Nabi. Protes volume Toa di Tanjung Balai saja bisa mengakibatkan 7 vihara terbakar. Ini adalah sebuah titik yang sudah parah, di mana meminta volume Toa yang tidak ada hubungannya dengan simbol agama saja bisa mengakibatkan vihara dibakar. Maka jika dibiarkan, pada titik tertentu, perbedaan agama saja bisa membuat masyarakat saling bakar-bakaran. Saya bukan menakut-nakuti. Lihat saja debat-debat agama di YouTube sudah sampai sejauh mana. Kalau masalah volume Toa saja sudah berakibat fatal, maka akan ada saatnya perdebatan di YouTube dibawa ke kehidupan nyata dan mengakibatkan terjadinya konflik horizontal. Langkah yang Presiden Prancis lakukan menurut saya sudah benar. Mereka menghukum pelaku yang jelas-jelas melakukan kekerasan dan mereka menutup tempat yang mengajarkan kekerasan tersebut. Jangan sampai Indonesia dipandang menutupi kekurangan negara sendiri yang tidak bisa tegas terhadap radikalis dengan mengkritik Prancis yang melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Saya juga tidak setuju dengan penghinaan yang dilakukan sang guru. Sama dengan saya tidak setuju kalau non-muslim di Aceh dipaksa menggunakan jilbab seperti yang diberitakan Merdeka berikut ini. Namun bukankah masyarakat Aceh dan muslim selalu membela diri dengan kalimat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Sama halnya dengan muslim di Perancis, jangan standar ganda, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Prancis adalah negara sekuler yang menerapkan kebebasan berpendapat, yang mengharuskan debat sebagai jalan jika ada yang tidak setuju terhadap sesuatu. Gambar Charlie Hebdo ada banyak, dan yang dikritisi tidak hanya muslim, tapi kenapa cuma satu gambar yang membuat seseorang terpenggal? Apakah tidak ada cara lain untuk mempertahankan keyakinan? Jika penulis jadi orang yang tersinggung, maka penulis akan mendebat sang guru di media sosial bahwa di agama penulis dilarang menggambar Nabi menjadi karikatur dan meminta mereka untuk menghormati keyakinan penulis. Jika mereka tetap tidak menghormati,
Bukankah penulis bisa promosi agama penulis adalah agama damai yang mengajarkan untuk menghormati agama lain? Jika penulis menjawab dengan cara memenggal, maka bukankah semakin menegaskan bahwa apa yang dipercayai penulis harus ditakuti? Bukannya penulis setuju dengan seluruh ucapan Presiden Prancis, tapi jangan lupakan kenapa beliau berkata bahwa pelaku adalah radikal Muslim. Justru kata radikal yang Macron ucapkan adalah untuk membedakan antara yang radikal dan mana yang tidak radikal. Kenapa harus marah? Bukankah seharusnya jika tidak ingin orang fobia terhadap kepercayaan kita menolak mentah-mentah segala tindakan radikal? Bukannya malah mengalihkan isu tapi lupa mengecam kenapa isu tersebut bisa terjadi. Seolah-olah permisif terhadap tindakan pemenggalan yang dilakukan oleh pelaku. Masih ingat bukan, di mana diplomat kita mengecam Vanuatu yang mencampuri urusan negara kita dan mencampuri kebijakan yang diambil negara kita? Mau ditaruh di mana muka Jokowi di hadapan dunia internasional kalau beliau ikut mengecam tindakan negara Prancis yang sudah sesuai dengan yang seharusnya mereka lakukan? Tolonglah, sikap play victim itu jangan dijadikan kebiasaan. Kapan kita menjadi negara maju jika terus mengharapkan belas kasihan dengan berlaku seolah-olah jadi korban? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?